Pisces, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada The Moon, kartunya para Pisces di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan di sini aku ingin membantu siapa saja yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Pisces, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Pisces di luar sana. Karena energi setiap Pisces tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi untuk Pisces dimulai dari kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Di kartu pertama kita akan lihat kondisimu sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Strength. Aku ngerasa kamu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Kamu memiliki kekuatan dalam dirimu sendiri untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Aku ngerasa kamu memiliki ketabahan, keberanian, dan tekad yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Aku juga ngerasa kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosimu dengan bijaksana. Kamu mungkin memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan penuh kasih dalam menghadapi situasi yang menegangkan. Aku ngerasa kamu mungkin yakin dengan kemampuanmu dan potensimu sendiri. Kamu cenderung untuk mengambil resiko dan memiliki kepercayaan bahwa kamu akan berhasil. Aku juga ngerasa bahwa kamu mampu menyeimbangkan antara kekuatan fisikmu, emosional, dan mental. Kamu juga memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan orang lain. Aku ngerasa kamu memiliki kemampuan untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Kamu memiliki kesabaran untuk menunggu hasil yang kamu inginkan, dan kamu juga tidak mudah menyerah di tengah jalan. Kartu kedua kita akan lihat apa yang perlu untuk kamu lakukan. Ada The Emperor. Aku ngerasa kamu perlu mengambil inisiatif dan bertindak secara mandiri. Kartu ini mengingatkanmu bahwa ini saatnya untuk kamu mengambil tanggung jawab atas hidupmu dan mengambil kendali atas situasimu. Aku ngerasa kamu perlu untuk membuat rencana yang teratur. Kamu perlu untuk disiplin dan mematuhi aturan dan menjalankan tugasmu dengan baik. Kamu perlu mengorganisasi hidupmu dengan lebih baik. Aku ngerasa kamu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam situasi tertentu. Dan kamu perlu untuk mengambil alih peran kepemimpinanmu atau untuk menggunakan kekuasaanmu dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kamu juga perlu menciptakan fondasi yang kuat dalam kehidupanmu, baik secara finansial, emosional, atau fisik, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Aku juga ngerasa kamu perlu untuk menggunakan akal sehat atau logikamu dan kebijaksanaanmu dalam situasi yang kamu hadapi. Kita lihat di kartu ketiga apa yang tidak perlu untuk kamu lakukan atau yang bisa menjadi penghambat. Ada Page of Wands. Aku ngerasa kamu memiliki energi yang berapi-api dan antusiasme yang besar. Dan di sini kamu diminta untuk tidak perlu terlalu terburu-buru atau bertindak secara impulsif. Dan kartu ini menyarankan untuk kamu mempertimbangkan lebih lanjut sebelum kamu mengambil tindakan yang drastis atau tindakan yang terlalu cepat dalam mengambil keputusan penting. Di sini juga terlihat adanya ketidakhati-hatian. Kartu ini mengingatkan akan pentingnya berhati-hati dan memperhatikan detail. Kamu perlu memperlambat langkah-langkahmu, menghindari kesalahan yang bisa terjadi karena kurangnya perhatian atau ketergesa-gesaan.
Di sini juga terlihat bahwa kamu kurang fokus atau cenderung melakukan atau memikirkan banyak hal sekaligus. Di sini disarankan untuk kamu memprioritaskan tugas-tugas pentingmu dan menghindari terlalu terlibat dalam terlalu banyak proyek atau kegiatan yang bersifat merusak fokus. Di sini juga terlihat adanya kurang perencanaan atau kurangnya strategi yang matang. Di sini juga disarankan untuk kamu lebih berhati-hati dan kamu disarankan untuk mengembangkan rencana yang jelas terlebih dahulu sebelum kamu melangkah lebih jauh. Hal ini dapat membantumu menghindari kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi karena kurangnya perencanaan. Tapi aku juga ngerasa sebagian dari Pisces di sini dalam kelelahan atau kehabisan energi. Untuk sebagian Pisces yang kelelahan ini, aku sarankan mengambil waktu untuk beristirahat, memulihkan energi, dan menghindari memaksakan diri dalam situasi yang terlalu melelahkan. Dan di kartu keempat, kita lihat tentang karir dan pekerjaanmu. Ada Eight of Swords. Aku ngerasa ada situasi di mana kamu merasa tidak bebas untuk mengambil langkah-langkah atau untuk mengambil keputusan yang kamu inginkan. Kamu merasa terikat oleh batasan atau adanya kendala dalam lingkungan kerjamu. Aku ngerasa kamu mungkin merasa terhalang oleh rasa takut atau ada keraguan diri yang menghambat kemampuanmu untuk maju atau mengambil peluang yang ada. Kamu mungkin merasa tidak mampu atau terikat oleh pemikiran negatif tentang kemampuan dan potensimu. Aku ngerasa kamu mungkin merasa terjebak dalam rutinitas atau situasi yang tidak memadai, tetapi merasa sulit untuk melangkah keluar dan mencari peluang baru. Kamu mungkin terlalu bergantung pada stabilitas atau keamanan yang ada, bahkan jika itu tidak memenuhi potensimu. Di sini menunjukkan adanya ketergantungan yang berlebihan pada pendapat atau harapan orang lain dalam konteks pekerjaan. Kamu mungkin merasa terikat oleh ekspektasi atau tekanan dari atasan, kolega, atau dari masyarakat sekitarmu. Sehingga kamu tidak mampu membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhanmu sendiri. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu perlu mengatasi batasan atau hambatan dalam pekerjaanmu. Dan untuk membebaskan dirimu dari situasi yang tidak memungkinkan. Ini bisa melibatkan pengambilan resiko, menghadapi ketakutanmu, atau mencari dukungan dan bantuan untuk kamu melepaskan diri dari keterikatan yang membatasimu. Sekarang kita lihat apa pesan semesta untuk kondisimu sampai dengan 10 hari ke depan. Di sini ada Hyatt, Longing for Home, Homesick for the Stars. Kata-kata ini menggambarkan adanya kerinduan yang mendalam atau kerinduan terhadap rumah yang melampaui arti harfiah dari sekedar merindukan tempat tinggal. Ini adalah perasaan yang kompleks dan intens yang mencakup rindu akan tempat asal, kenangan masa lalu, dan semacam kerinduan yang tak terpenuhi. Ada kerinduan yang mendalam terhadap tempat yang dikenal sebagai rumah, tempat kamu merasa aman, nyaman, dan terhubung secara emosional. Ada ketidakpuasan dengan dunia yang kamu kenal atau ketidakpuasan dengan lingkungan saat ini. Kamu mungkin merasa terbatas oleh rutinitas sehari-hari, kebiasaan, atau norma-norma tertentu, dan memiliki keinginan untuk menjelajahi kehidupan yang lebih luas, lebih berarti, dan lebih mendalam. Kamu rindu akan hal-hal yang lebih besar dan transenden. Ada hasrat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih transenden. Ini mungkin melibatkan keinginan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam, menjalani petualangan yang luar biasa, atau mengembangkan potensimu secara penuh. Lalu kita lihat energimu sampai dengan 10 hari ke depan. Ada The Lovers. Ada energi cinta, hubungan, dan persatuan. Ada energi penerimaan terhadap diri sendiri. Aku ngerasa kamu menyadari nilai dan keindahan dalam dirimu. Kamu menghargai keunikan dan potensimu. Ada energi kasih sayang, perhatian,
dukungan emosional, dan komunikasi yang terbuka antara kamu dengan orang lain yang dekat denganmu. Ada hubungan yang erat, kemitraan yang saling menguntungkan, atau ikatan yang mendalam dengan seseorang. Ada energi keharmonisan baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Di kartu ketujuh kita akan lihat energi untuk Pisces yang couple ya. Ini bisa energi tentang pernikahan atau yang sedang berada di relationship. Ada Three of Cups. Aku ngerasa ada hubungan yang unik untuk Pisces yang couple atau yang berada di relationship ini. Ada hubungan persahabatan, kemitraan, kolaborasi, dan dukungan. Kartu Three of Cups ini menunjukkan momen kegembiraan dan kebahagiaan yang dibagikan dengan pasangan. Ini bisa menggambarkan bahwa hubunganmu dengan pasangan penuh dengan sukacita, keintiman, dan perasaan positif satu sama lain. Kamu mungkin merayakan ikatan kalian dan menikmati waktu bersama dalam kesenangan dan keharmonisan. Aku juga ngerasa ada kehadiran teman-teman atau lingkaran sosial yang kuat di dalam hubunganmu. Kamu mungkin membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu yang memberimu dukungan emosional dan kegembiraan. Ini bisa mengindikasikan hubungan sosial yang kuat dan mendukung, yang berkontribusi pada kebahagiaan kalian bersama. Aku ngerasa kamu mungkin telah mencapai tujuan bersama, memecahkan hambatan atau merayakan pencapaianmu dalam hubungan. Sekarang kita lihat energi untuk yang single ya. Ada Four of Cups. Aku ngerasa untuk Pisces yang single ini, kamu sedang merasa tidak puas dengan keadaan dan kondisimu saat ini. Kamu mungkin merasa frustasi atau tidak puas dengan upayamu dalam mencari cinta. Mungkin ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih baik atau lebih memuaskan belum datang, dan kamu mungkin merasa jenuh atau kecewa untuk menunggu. Aku ngerasa ada sikap acuh tak acuh atau sikap penolakan terhadap kesempatan yang ada. Kamu yang single mungkin menolak atau tidak tertarik pada peluang atau tawaran yang muncul dalam kehidupan cintamu. Kamu mungkin menarik diri, merasa bosan atau tidak terkesan dengan opsi yang tersedia. Aku juga ngerasa kamu yang single ini merasa lelah atau merasa terjebak dalam rutinitas atau pola yang tidak memuaskan dalam kehidupan cintamu sebelumnya. Kamu mungkin merasa seperti tidak ada perkembangan atau kemajuan yang signifikan dalam menemukan pasangan yang cocok. Mungkin kamu perlu waktu untuk merefleksikan dan mengevaluasi apakah ada perubahan yang perlu untuk kamu lakukan dalam pendekatanmu terhadap lawan jenis atau dalam memahami harapan mereka. Oke, sekarang kita lihat peruntunganmu sampai dengan 10 hari ke depan. Ini bisa tentang karir, keuangan, atau bahkan tentang percintaan. Ada Ace of Cups. Ada peruntungan hadirnya hubungan yang baru dan bermakna dalam kehidupanmu. Kartu ini bisa menjadi tanda positif bahwa kamu akan mengalami momen romantis yang membahagiakan dan menemukan pasangan yang sesuai denganmu. Ada peruntungan bahwa kamu akan mengalami momen-momen kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan cintamu. Kamu akan menemukan keseimbangan emosional yang lebih baik dan mencapai pemenuhan dalam hubungan yang ada, atau menemukan kepuasan dalam cinta dan dalam dirimu sendiri. Aku ngerasa kamu akan menerima cinta yang mendalam dari orang-orang di sekitarmu, atau kamu akan menunjukkan cinta secara mendalam kepada orang lain. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa berarti pengalaman hubungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan dukungan, baik dalam hubungan romantis maupun hubungan sosial yang lebih luas. Dan yang terakhir kita akan lihat pesan semesta untuk energimu sampai dengan 10 hari ke depan. Di sini ada Jump In, Andromedan Energy, Adventure, Say Yes to Change. Jump In dapat diartikan sebagai ajakan untuk terjun dan memulai sesuatu tanpa takut atau ragu-ragu. Andromedan Energy adalah energi dari bintang Andromeda yang diyakini memiliki efek positif pada tubuh dan pikiran manusia. Adventure atau petualangan adalah pengalaman hidup yang penuh tantangan dan kegembiraan.
Say yes to change dapat diartikan sebagai ajakan untuk menerima perubahan sebagai sesuatu yang positif dan berani untuk melakukan hal-hal baru. Jadi secara keseluruhan, pesan semesta ini mengajakmu untuk mengambil resiko, berani memulai sesuatu yang baru, dan siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam hidup. Dan zodiak yang terhubung dengan Pisces di sini ada dari Fire Sign Aries Leo Sagittarius, ada dari Air Sign Gemini Libra Aquarius, dan yang paling kuat di sini ada dari Water Sign Cancer Scorpio dan sesama Pisces. Itu yang paling kuat. Atau itu bisa juga energimu sendiri. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.